Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Alhamdulillah ya, semuanya sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di kelas ini untuk pelajaran biologi bersama Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Oke, selanjutnya, sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Rizky hadir ya. Reza hadir juga ya. Rama hadir juga ya. Ratu juga hadir. Oke, Ibu mau tanya. Kemarin pada pertemuan minggu kemarin Ibu udah kasih tugas kan? Nah, sekarang semuanya harus kumpul tugasnya di meja Ibu. Oke, udah ya, tugasnya udah dikumpul. Selanjutnya, Ibu mau semuanya membuat 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 murid. Dan kalian bebas memilih teman kalian siapa saja. Oke, udah selesai, kelompoknya udah dibuat. Oke, selanjutnya, di sini pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang letak kelenjar tiroid beserta fungsinya dan juga kelainan apa saja yang terdapat pada sistem hormon. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya, di mana letak kelenjar tiroid dan kelenjar kelamin? Siapa yang tahu? Oke, silakan Rama. Oke, benar ya. Tepuk tangan untuk Rama. Menurut Rama tadi, letak kelenjar tiroid itu berada di bawah leher, sedangkan letak kelenjar kelamin itu untuk pria berada di testis dan untuk wanita itu berada di ovarium. Oke, benar ya. Tepuk tangan untuk Rama. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi dari kelenjar tiroid yang udah ada di papan Ibu ini dan juga kelainan apa saja. Pertama, Ibu akan menjelaskan dari kelenjar hipofisis. Ini adalah kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini letaknya di dasar otak dan fungsinya kelenjar hipofisis ini menghasilkan 3 hormon. Hormon pertumbuhan, hormon proaktif, dan juga hormon antidiuretika. Nah, hormon pertumbuhan itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tulang. Sedangkan hormon proaktif itu berfungsi untuk mengaktifkan produksi ASI bagi ibu menyusui. Yang ketiga adalah hormon antidiuretika, membantu mengontrol keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya, Ibu akan membahas kelenjar hipotalamus. Nah, kelenjar hipotalamus ini terletak di batang otak atau di telensopalan. Nah, kelenjar hipotalamus ini berfungsi untuk mengatur sistem endokrin. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kelenjar tiroid. Di sini, kelenjar tiroid ini letaknya di bawah jakun. Nah, ini kelenjar tiroid ini untuk berfungsi untuk memproduksi hormon tiroksin. Selanjutnya adalah kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal itu letaknya di tengah-tengah otak. Nah, fungsi dari kelenjar pineal ini untuk memproduksi hormon melatonin.
Selanjutnya adalah kelenjar paratiroid. Ini merupakan kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid itu berfungsi untuk menghasilkan hormon PTH, yang mana hormon PTH itu untuk mengatur metabolisme. Selanjutnya kelenjar timus. Ini kelenjar timus ya, anak-anak. Nah, kelenjar timus itu berada di tulang dada. Nah, kelenjar timus itu berfungsi untuk mengatur kekebalan tubuh. Oke, selanjutnya adalah kelenjar gonad. Nah, untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Nah, kelenjar gonad itu kalau untuk perempuan itu berada di ovarium. Kelenjar gonad itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sedangkan pada laki-laki hormon kelenjar gonad itu berada di testis yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang salah satu kelainan pada sistem hormon, yaitu diabetes. Diabetes merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan metiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dalam darah, gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan juga protein. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menyajikan satu video tentang penyakit diabetes ini, dan kalian harus menyimak ya videonya. Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes, atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis, adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi, bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi di darah, dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Sedangkan, diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetic foot, berakibat syaraf di kaki yang rusak dan membuat kita tidak akan merasakan luka di kaki. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi dan bisa diamputasi. Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan konten kali ini? Bantu teman kalian menghindari diabetes dengan membagikan video ini ke mereka agar mereka juga paham. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Baiklah anak-anak, setelah menyimak videonya, Ibu mau tanya, apakah ada yang masih kurang dipahami? Apakah ada pertanyaan? Oke, Rama, silahkan. Oke, terima kasih ya Rama atas pertanyaannya. Oke, tadi Rama bertanya, apa yang terjadi jika hormon estrogen tidak seimbang? Hormon estrogen itu merupakan salah satu hormon yang dihasilkan oleh wanita, yang dihasilkan oleh kelenjar gonad yang terletak di ovarium. Nah,
jika seorang wanita itu hormon estrogennya tidak seimbang, maka banyak sekali gangguan yang akan terjadi. Pertama adalah siklus haid tidak teratur. Yang kedua, keputihan terus-menerus. Yang ketiga, nyeri menstruasi yang sangat berlebihan. Itu. Baiklah, untuk anak-anak yang lainnya. Oh iya, untuk Rama tadi, apakah dapat dipahami jawaban dari Ibu? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Untuk anak-anak yang lain, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Oke, baiklah. Ibu rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Kita telah membahas tentang fungsi dari kelenjar, hormon yang dihasilkan oleh berbagai macam kelenjar, dan juga kita juga sudah menonton video kelainan daripada sistem hormon tadi. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, baiklah semuanya harus melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.